فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa menjelang akhir zaman, bumi telah berada di ambang kehancuran moral dan spiritual. Umat manusia telah jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Perang, kelaparan, fitnah, dan bencana terjadi silih berganti. Di tengah kegelapan itulah, dari arah Timur Tengah muncul seorang pemuda keturunan bangsa Arab yang memiliki wajah berseri, alis yang melengkung, dan dahi yang bercahaya. Ia adalah Al-Mahdi, seorang pemimpin yang telah dijanjikan untuk membenahi kembali dunia dengan keadilan setelah lama dilanda kezaliman. Al-Mahdi tidak muncul dengan kemewahan atau kekuasaan duniawi, tetapi dengan keikhlasan, kebenaran, dan tuntunan dari Tuhan. Ia mengumpulkan pengikut yang jumlahnya tidak sedikit. Bersama mereka, ia memulai perjalanannya menegakkan keadilan, satu negeri demi satu negeri. Di kota suci Makkah, ia dibaiat secara diam-diam, lalu secara terang-terangan, dan kemudian mendapat dukungan dari para ulama dan pemimpin-pemimpin kecil yang haus akan kebenaran. Sementara itu, di belahan bumi lain, Dajjal bangkit. Ia adalah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Dajjal bukan sekadar seorang penipu, melainkan wujud dari kepalsuan, kesombongan, dan kekuatan teknologi yang luar biasa. Matanya hanya satu yang berfungsi, tetapi ia mampu melihat dan mengendalikan banyak hal. Ia menampilkan dirinya sebagai pembawa solusi atas krisis dunia. Ia menjanjikan kemakmuran, makanan, dan teknologi kepada siapa saja yang mengikutinya. Tetapi semua itu bersyarat manusia harus menyembahnya, mengingkari Tuhannya, dan tunduk pada sistem batil yang ia bangun. Dajjal membangun markas besar di negeri yang subur, penuh dengan kemewahan dan teknologi yang mengagumkan. Ia menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya dan kekuatan. Orang-orang yang lemah iman tergoda oleh janji-janjinya. Banyak yang berpaling dari Tuhan dan tunduk pada kekuasaan Dajjal, menganggapnya sebagai penyelamat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Tuhan. Ketika berita tentang munculnya Dajjal sampai ke telinga Al-Mahdi, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk bersiap menghadapi fitnah terbesar. Al-Mahdi memimpin pasukannya yang terdiri dari para mukmin sejati yang tidak goyah oleh dunia. Mereka adalah orang-orang yang bertahan dalam kesabaran meski menghadapi kelaparan, fitnah, dan ancaman pembunuhan. Perjalanan mereka menuju pertemuan dengan Dajjal bukanlah hal mudah. Mereka harus melewati padang pasir yang luas, gunung-gunung yang terjal, dan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Dajjal. Di setiap wilayah yang mereka lewati, mereka menyebarkan kebenaran, membangkitkan kembali semangat iman dalam hati orang-orang yang tertindas. Al-Mahdi tidak hanya memimpin secara fisik, tetapi juga menanamkan kekuatan rohani kepada umatnya. Akhirnya, tibalah hari yang telah lama dinantikan. Di sebuah tempat yang disebutkan dalam banyak nubuat, di wilayah Syam, dua kekuatan besar bertemu. Di satu sisi, berdiri Al-Mahdi bersama pasukannya yang berpakaian sederhana, tetapi berjiwa bersih. Di sisi lain, muncul Dajjal dengan pasukannya yang dilengkapi teknologi tinggi, kendaraan terbang, senjata canggih, dan robot-robot perang. Pertemuan itu tidak serta-merta menghasilkan peperangan langsung. Dajjal
tampil angkuh, mencoba memikat Al-Mahdi dengan janji-janji kosong. Ia memperlihatkan kekuatannya, membuat langit menjadi gelap, menghentikan hujan, dan mengeringkan sungai. Tetapi Al-Mahdi tidak gentar. Dengan keteguhan hatinya, ia berbicara kepada para pengikutnya tentang kesabaran dan keimanan. Ia mengingatkan mereka bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan iman atas kebatilan, bukan sekadar kemenangan di medan perang. Dajjal pun mulai melancarkan serangan. Pasukannya menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi keimanan para pengikut Al-Mahdi tidak goyah. Mereka bertempur dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Dan benar saja, saat peperangan mencapai puncaknya, langit terbuka. Seorang pria agung turun dari langit, berpakaian putih, rambutnya lembab, seolah baru saja mandi. Ia adalah Isa putra Maryam. Ia bergabung dengan pasukan Al-Mahdi dan bersamanya datang kemenangan sejati. Dengan izin Tuhan, Isa putra Maryam memburu Dajjal dan berhasil membunuhnya di sebuah gerbang di wilayah Palestina. Dajjal runtuh dan kekuasaannya pun sirna. Dunia pun kembali damai. Al-Mahdi dan Isa putra Maryam bersama-sama memimpin dunia dalam masa-masa keadilan dan kemakmuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itulah kisah pertemuan antara Al-Mahdi dan Dajjal, sebuah konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan fitnah, antara cahaya dan kegelapan. Setelah tewasnya Dajjal di tangan Isa putra Maryam, suasana di seluruh dunia berubah secara drastis. Udara terasa lebih sejuk, langit kembali cerah, dan bumi seakan menyambut kebangkitan baru umat manusia dari kegelapan. Para pengikut Dajjal yang dahulu terpesona oleh tipu dayanya kini tersadar. Sebagian menyesal dan memohon ampun, sebagian lagi melarikan diri karena malu dan takut akan akibat dari pengkhianatan mereka terhadap kebenaran. Al-Mahdi berdiri tegak di tengah medan pertempuran yang telah menjadi saksi keagungan iman dan pengorbanan. Ia tidak berbicara dengan nada kemenangan yang sombong, tetapi dengan penuh kerendahan hati, ia bersujud, mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perlindungan yang diberikan. Isa putra Maryam berdiri di sisinya, wajahnya tenang, memancarkan kasih sayang yang tulus kepada umat manusia. Setelah peperangan besar itu, Al-Mahdi dan Isa putra Maryam tidak langsung kembali ke kota-kota besar. Mereka lebih dahulu mengunjungi desa-desa yang porak-poranda, menyapa rakyat yang terluka, menenangkan anak-anak yang ketakutan, dan memulihkan semangat orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin dalam kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Hari-hari setelah kematian Dajjal menjadi masa pembenahan dunia. Al-Mahdi mulai menata kembali sistem keadilan dan pemerintahan yang selama ini dihancurkan oleh pengaruh Dajjal. Ia memerintahkan para pemimpin lokal untuk kembali kepada prinsip keadilan, amanah, dan pelayanan kepada rakyat. Tidak ada lagi tempat bagi penindasan, kecurangan, dan korupsi. Hukum ditegakkan bukan berdasarkan kekuasaan atau kekayaan, melainkan atas dasar keadilan ilahi. Isa putra Maryam pun mengambil peran penting dalam memulihkan ajaran agama yang telah diselewengkan selama berabad-abad. Ia meluruskan kembali pemahaman yang salah, mengajarkan bahwa keselamatan hanya datang dari menyembah Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari berhala, manusia, atau sistem buatan. Ia menjadi pembimbing spiritual yang menuntun umat dari berbagai bangsa kembali kepada ajaran tauhid. Pada masa itu, bumi dipenuhi dengan keberkahan, hujan turun dengan teratur, tanaman tumbuh subur, dan binatang-binatang liar hidup berdampingan dengan manusia tanpa saling mencelakai. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa lapar. Dunia mengalami masa keemasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bahkan oleh generasi-generasi terdahulu. Al-Mahdi memimpin dengan hati yang bersih, tidak haus kekuasaan, tidak mencari kemuliaan dunia.
Ia selalu berkonsultasi dengan para ulama, orang-orang bijak, dan tentu saja dengan Isa putra Maryam dalam setiap keputusan penting. Ia tinggal di tempat yang sederhana, makan seperti rakyat biasa, dan tidur di atas tikar seadanya. Keagungannya bukan pada harta atau istana, tetapi pada keteladanan dan akhlaknya. Namun, masa kepemimpinan Al-Mahdi bukanlah selama-lamanya. Setelah bertahun-tahun menegakkan keadilan dan membawa kedamaian, tugasnya pun mendekati akhir. Dalam keheningan malam, ia menghadap Tuhan dalam doa, memohon agar umat manusia dijaga setelah kepergiannya. Tidak lama setelah itu, ia pun wafat dalam keadaan suci, tanpa harta yang ditinggalkan, hanya meninggalkan jejak kebaikan dan warisan peradaban yang berlandaskan iman. Kabar wafatnya Al-Mahdi menyebar cepat. Seluruh dunia berkabung. Para pemimpin dari berbagai penjuru bumi datang memberikan penghormatan terakhir. Isa putra Maryam memimpin doa jenazahnya dengan penuh kesedihan, tetapi juga dengan kebanggaan telah menjadi sahabat dan rekan perjuangan dalam menyelamatkan umat manusia. Kisah Al-Mahdi dan pertemuannya dengan Dajjal tidak hanya menjadi bagian dari sejarah akhir zaman, tetapi juga menjadi pelajaran abadi tentang kekuatan iman, pentingnya keadilan, dan kemenangan kebenaran atas segala bentuk kebatilan. Setelah wafatnya Al-Mahdi, dunia masih berada dalam era keemasan. Namun kepergiannya meninggalkan ruang hampa yang sangat besar dalam hati umat. Mereka merasa kehilangan sosok pemimpin yang tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi juga sangat dekat dengan rakyat. Isa putra Maryam melanjutkan tugas pembinaan umat, melanjutkan warisan spiritual dan moral yang telah diletakkan oleh Al-Mahdi. Isa tidak mendirikan kekuasaan layaknya seorang raja. Ia lebih memilih peran sebagai pembimbing umat. Ia berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, menjawab pertanyaan umat, meluruskan pemahaman agama yang masih keliru, dan membangun komunitas yang saling mencintai atas dasar iman. Pada masa itu, perbedaan agama dan bangsa tidak lagi menjadi alasan untuk berpecah. Pengikut berbagai kepercayaan mulai mengenali kebenaran sejati yang dibawa oleh Isa putra Maryam, bukan sekadar dari apa yang mereka dengar sebelumnya, tetapi dari perbuatan nyata yang penuh cinta, kejujuran, dan kedamaian. Banyak yang kembali kepada jalan Tuhan dengan tulus, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, hanya karena merasa damai dan tenteram berada dalam bimbingan Isa. Di masa ini pula, segala bentuk kezaliman struktural yang sebelumnya mencengkeram dunia, dari sistem ekonomi yang menindas, budaya materialisme, hingga hegemoni kekuasaan yang serakah, telah runtuh. Dunia berubah menjadi tempat yang damai, di mana setiap manusia diperlakukan setara, dan bumi menjadi rumah bersama yang dirawat, bukan dieksploitasi. Sementara itu, generasi baru mulai tumbuh di bawah naungan kedamaian. Anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai luhur, pendidikan yang jujur, dan kasih sayang yang melimpah. Mereka tidak mengenal peperangan, mereka tidak mengerti kebencian, dan mereka tumbuh menjadi manusia yang mencintai ilmu, alam, dan sesama. Isa putra Maryam tidak tinggal selamanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun berpamitan dari dunia dengan cara yang hanya diketahui oleh Tuhan. Ia tidak meninggalkan pusaka atau kerajaan, melainkan meninggalkan umat manusia dalam keadaan damai dan kuat dalam keimanan. Dengan wafatnya Isa, zaman keemasan itu perlahan mulai menua. Dunia terus berputar, dan fitrah manusia yang mudah lupa mulai kembali menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Umat yang tadinya bersatu mulai terpecah. Ilmu yang tadinya menjadi pelita mulai ditinggalkan. Perlahan namun pasti, godaan dunia kembali menjalar dalam kehidupan manusia. Namun, kisah Al-Mahdi dan pertemuannya dengan Dajjal
tetap hidup dalam ingatan umat. Ia menjadi pelajaran penting bahwa kebenaran akan selalu ada meski dikepung oleh kebatilan, bahwa pertolongan Tuhan akan datang meski manusia merasa tidak mungkin selamat, dan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang duduk di singgasana emas, tetapi mereka yang berjalan di tengah rakyatnya dengan hati yang bersih dan tekad yang lurus. Kisah itu diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya, bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan cermin dan pedoman, agar manusia tidak kembali mengulang kesalahan yang sama, agar manusia tidak tertipu oleh dajjal-dajjal baru yang mungkin tidak datang dengan satu mata, tetapi dengan wajah modern dan janji-janji manis yang membinasakan. Akhirnya, kehidupan dunia akan kembali ke siklusnya. Setelah masa damai yang panjang, manusia akan kembali diuji. Dan sebagaimana telah dijanjikan, sangkakala akan ditiup dan hari pembalasan pun tiba. Tetapi, bagi mereka yang meneladani Al-Mahdi, mengikuti Isa putra Maryam, dan berpegang teguh pada kebenaran, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena kemenangan sejati bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat yang kekal. Setelah masa-masa damai yang diwariskan oleh Al-Mahdi dan Isa putra Maryam berakhir perlahan, umat manusia kembali berjalan di ujung batas ujian. Peradaban yang dulu dibangun atas dasar iman dan keadilan mulai terkikis oleh hawa nafsu. Generasi baru yang tidak mengalami langsung perjuangan melawan fitnah Dajjal mulai melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pemimpin agung tersebut. Dari mulut ke mulut, kisah tentang pertemuan antara Al-Mahdi dan Dajjal terus dikisahkan. Di rumah-rumah sederhana di padang pasir, di masjid-masjid tua yang masih berdiri kokoh, para orang tua menceritakan kisah tersebut dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengisahkan tentang bagaimana Dajjal menyesatkan dunia dengan tipu daya, bagaimana Al-Mahdi memimpin pasukan kebenaran dengan keteguhan iman, dan bagaimana Isa putra Maryam datang sebagai penyelamat, menebas kezaliman dengan cahaya langit. Namun, manusia tetaplah makhluk yang mudah lupa. Mereka mulai mempersoalkan kembali kebenaran. Sebagian menuduh kisah itu hanyalah dongeng. Sebagian lagi mulai menyelewengkan ajaran-ajaran yang dulu begitu murni. Teknologi kembali berkembang pesat, tapi kali ini bukan untuk menyejahterakan, melainkan untuk menguasai dan memanipulasi. Bahasa kebenaran digantikan oleh retorika kekuasaan. Hukum yang dahulu ditegakkan atas keadilan mulai dikendalikan oleh kekuatan uang dan pengaruh politik. Dari reruntuhan moral itu, dunia kembali menuju jurang yang sama. Tetapi di dalam kegelapan, secercah cahaya dari kisah Al-Mahdi tetap bertahan di hati segelintir manusia. Mereka yang tetap membaca, tetap merenung, dan tetap menjaga iman seperti bara api di tangan. Mereka inilah yang menjadi penjaga nilai-nilai luhur di akhir zaman. Waktu terus berjalan dan hari yang telah dijanjikan pun mendekat. Gunung-gunung berguncang, laut meluap, dan langit menjadi merah. Sangkakala pun ditiup, semua yang hidup terguncang. Umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada lagi pemisah antara raja dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah. Setiap jiwa berdiri sendiri membawa amal perbuatannya. Di tengah padang yang maha luas itu, wajah-wajah berseri muncul dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang yang meneladani Al-Mahdi, yang menjaga keimanannya walau hidup di tengah arus kesesatan. Mereka berdiri dengan tenang, tidak gentar, karena hati mereka telah kokoh oleh kebenaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di hadapan Tuhan yang Maha Adil, semua kisah di dunia terungkap. Tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi pencitraan. Dajjal yang pernah menguasai dunia kini berada dalam kehinaan yang paling dalam. Sementara Al-Mahdi yang pernah memimpin dengan kesederhanaan dan iman, namanya diangkat tinggi sebagai simbol kemenangan kebenaran atas segala bentuk kesesatan. Kisah ini tidak berakhir di dunia. Ia menjadi bagian dari sejarah agung yang tertulis abadi dalam catatan Tuhan.
Sebuah pelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa setiap zaman akan memiliki ujiannya sendiri dan bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Ia seringkali hadir dalam diam, dalam perjuangan sunyi, dalam keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, hendaknya tidak sekadar memahami sebagai cerita akhir zaman, tetapi sebagai panggilan untuk memilih jalan, menjadi pengikut kebenaran meski sulit atau terjebak dalam kenyamanan palsu yang ditawarkan oleh dunia. Karena dalam setiap zaman akan selalu ada Dajjal yang menggoda dan akan selalu ada Al-Mahdi yang bangkit. Hanya mereka yang berhati bersih yang mampu membedakan antara cahaya dan bayangan. Setelah hari kebangkitan, seluruh umat manusia berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Tak ada satupun yang mampu menyembunyikan amal atau niat. Langit terbuka, lembaran-lembaran catatan amal terhampar, dan lidah tak lagi mampu berdusta. Pada saat itulah nilai-nilai perjuangan para nabi, para wali, dan para pemimpin agung seperti Al-Mahdi menjadi saksi yang tak terbantahkan atas apa yang pernah dijalani manusia di muka bumi. Di sisi lain, orang-orang yang dahulu mengikuti Dajjal dengan kesombongan dan ketamakan kini menggigil dalam ketakutan. Mereka melihat bagaimana tipuan yang pernah mereka anggap kebenaran kini menjadi belenggu yang menjerat. Semua keindahan palsu yang pernah ditawarkan Dajjal, kemewahan, teknologi, kekuasaan, kini berubah menjadi saksi bisu yang memberatkan mereka di hadapan keadilan Tuhan. Mereka berusaha menyalahkan orang lain, menyalahkan zaman, menyalahkan sistem, tetapi tak satu pun dari itu dapat menyelamatkan mereka. Sementara itu, dari tengah-tengah lautan manusia yang dipenuhi kecemasan, muncullah rombongan yang wajahnya berseri, bercahaya karena wudhu, dan langkahnya ringan karena keyakinan yang kuat. Mereka adalah generasi penerus yang tidak pernah bertemu langsung dengan Al-Mahdi, tetapi menjadikan kisahnya sebagai pedoman hidup. Mereka tidak hidup di zaman damai. Mereka lahir di tengah fitnah dan kemunafikan, tetapi mereka tetap memilih kebenaran meski penuh risiko dan penderitaan. Mereka ini berdiri bersama para syuhada, bersama para pejuang kebenaran sepanjang sejarah umat manusia. Al-Mahdi berdiri di antara mereka, bukan sebagai raja atau pemilik kekuasaan, tetapi sebagai pemimpin ruhani yang membimbing dengan teladan. Ia tidak menyampaikan pidato, tidak mengangkat tangan, tetapi kehadirannya memberi ketenangan kepada mereka yang bersama. Isa putra Maryam berdiri tak jauh darinya, menundukkan kepala dengan kerendahan hati seorang hamba yang telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tuhan lalu bertanya kepada seluruh umat manusia, bukan dengan suara yang menggema, tetapi dengan getaran yang masuk ke dalam hati setiap manusia. Apa yang kalian lakukan saat kebenaran datang kepadamu? Apakah kalian mengikutinya atau meninggalkannya? Tidak ada satupun yang mampu berdusta. Bahkan lidah mereka pun dibungkam, tangan dan kaki mereka yang menjawab. Dan pada saat itu, mereka yang pernah menolak Al-Mahdi, yang mencemuhnya, yang mengikuti Dajjal demi kenikmatan sesaat, hanya bisa menunduk dalam penyesalan. Sementara itu, langit mulai memancarkan cahaya keemasan. Sebuah jembatan terbentang menuju taman-taman surga. Al-Mahdi dan orang-orang yang bersamanya melangkah dengan tenang, disambut oleh aroma harum yang belum pernah dihirup manusia, oleh suara tasbih dan pujian dari malaikat. Di sana tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, hanya kedamaian yang sempurna. Di seberang itu, Dajjal dan para pengikutnya jatuh ke dalam lembah kegelapan yang tak berdasar. Mereka menjerit, memohon kesempatan kedua, tetapi semuanya telah terlambat. Fitnah terbesar yang pernah ada dalam sejarah telah mendapatkan balasannya yang adil. Dan di atas segalanya, kisah pertemuan antara Al-Mahdi dan Dajjal menjadi salah satu momen paling agung dalam sejarah umat manusia. Ia bukan sekadar kisah perang atau pertarungan,
tetapi simbol dari perjuangan batin manusia sepanjang masa. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara kejujuran dan tipu daya, antara keimanan dan kesombongan. Kini kisah itu telah selesai, tetapi pelajarannya abadi. Dan siapapun yang membaca atau mendengar kisah ini, hendaknya membuka mata hati dan bertanya pada dirinya sendiri, jika aku hidup di masa itu, di pihak manakah aku berdiri? Dan jika fitnah itu datang lagi dalam bentuk baru, apakah aku siap berdiri bersama kebenaran? Dan setelah kisah besar itu berakhir, dunia seperti ditutup tirainya. Tidak ada lagi peradaban, tidak ada lagi kemajuan, tidak ada lagi waktu. Semuanya telah digulung dan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Tapi kisah Al-Mahdi dan pertemuannya dengan Dajjal terus bergema, tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk dokumen sejarah, melainkan dalam jiwa-jiwa yang selamat, yang kekal di dalam taman-taman surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di alam keabadian itu tidak ada lagi perang, tidak ada lagi tipu daya, dan tidak ada lagi perpisahan. Orang-orang yang dahulu berjuang bersama Al-Mahdi berkumpul kembali. Mereka bukan hanya para prajurit bersenjata, tetapi juga para ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan nilai iman, para pemuda yang menjaga diri dari godaan dunia, dan para penuntut ilmu yang mengajarkan kebenaran meski hidup dalam tekanan. Mereka kini duduk bersama di bawah naungan pohon yang tak pernah layu daunnya, meminum dari mata air yang tak pernah kering, bercengkerama dalam kedamaian yang tidak pernah dikenal di dunia. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah cinta yang murni, iman yang abadi, dan rasa syukur yang tiada henti. Al-Mahdi tidak menjelma menjadi raja, karena di surga tidak ada hierarki kekuasaan seperti di dunia. Tetapi wajahnya bersinar, menjadi pusat cahaya dari kelompok para pemimpin yang jujur, para pengemban amanah, dan para penegak keadilan. Di sekelilingnya, Isa putra Maryam menyampaikan salam kepada semua yang pernah bersamanya, memeluk mereka dengan penuh kasih, seolah-olah ia adalah saudara yang telah lama terpisah. Dajjal dan pengikutnya di sisi lain menjadi pelajaran abadi di alam yang terpisah. Mereka yang dahulu menyangka telah memenangkan dunia, kini terpenjara dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada api yang membakar mereka lebih dari rasa penyesalan. Mereka tidak menjerit karena sakit, tetapi karena menyadari bahwa mereka pernah menolak cahaya ketika cahaya itu datang menghampiri mereka. Dan di antara dua nasib abadi itu, seluruh manusia yang belum dilahirkan atau yang sedang hidup di dunia ini di masa kita sekarang dihadapkan pada pilihan yang sama. Kisah Al-Mahdi dan Dajjal bukan sekadar masa lalu atau nubuat akhir zaman, tetapi cermin bagi setiap hati yang hidup. Apakah kita hari ini sedang mengikuti jejak Al-Mahdi meskipun tanpa nama besar? Ataukah tanpa kita sadari kita telah terseret oleh arus Dajjal dengan tipu daya dunia, dengan pencitraan, dengan janji-janji palsu yang membutakan hati? Dajjal bisa datang dalam bentuk kekuasaan yang menindas, dalam teknologi yang disalahgunakan, dalam sistem yang menjauhkan manusia dari nilai ketuhanan. Dan Al-Mahdi bisa hadir dalam bentuk seorang ayah yang jujur, seorang guru yang ikhlas, seorang pemuda yang menolak jalan sesat meski ia sendiri. Akhir dari kisah ini bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Justru inilah panggilan bagi setiap jiwa yang hidup, bahwa kebenaran itu selalu hidup meski dunia membungkamnya, dan bahwa perjuangan akan selalu ada sampai hari di mana waktu berhenti. Maka siapapun kita, dari manapun kita, semoga kita termasuk dalam barisan yang kelak berdiri di sisi Al-Mahdi dan disambut oleh Isa putra Maryam, bukan hanya dalam cerita, tetapi dalam kenyataan abadi di akhirat. Di taman keabadian itu, segala yang pernah menjadi angan manusia kini menjadi nyata tanpa batas. Sungai-sungai mengalirkan susu, madu,
dan air jernih yang tak pernah keruh. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan buah-buahan yang bisa dipetik hanya dengan isyarat hati. Rumah-rumah terbuat dari emas, perak, dan mutiara, bukan untuk dibanggakan, tapi sebagai lambang dari kemuliaan yang diperoleh dengan kesabaran dan pengorbanan di dunia yang fana. Al-Mahdi kini menjadi bagian dari kisah agung yang dibacakan oleh para malaikat kepada ruh-ruh yang baru datang. Ia tidak hanya dikenal oleh umatnya, tetapi oleh seluruh penghuni surga sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan di tengah kekacauan dunia. Isa putra Maryam menyebutnya dalam majelis-majelis ilmu yang dipenuhi oleh para nabi, syuhada, dan orang-orang yang tulus hatinya. Setiap kisah tentangnya menjadi pelajaran, menjadi penyemangat, menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa yang pernah lelah. Namun di sisi lain alam abadi, di tempat yang tidak dikenal oleh cahaya, para pengikut Dajjal menghadapi kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka yang dahulu meremehkan tanda-tanda Tuhan, mencemuh peringatan, dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan, kini hidup dalam penyesalan yang tiada akhir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Setiap detik menjadi kesadaran yang menyakitkan bahwa mereka telah memilih jalan yang salah ketika kebenaran terbentang jelas di hadapan mereka. Dajjal sendiri, tokoh dari fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, tidak lagi menjadi makhluk yang menakutkan. Di alam itu, ia menjadi lambang dari kesombongan yang hancur, dari kekuasaan yang fana, dari tipu daya yang terbongkar,